Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Messi Ade Putri, Hasti Audrey Butar-Butar, Egi Oktari Sukatendal, dan Vincent Simbolon. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu mengenai desain dan struktur organisasi. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dan bagian dari struktur organisasi. Struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun, sedangkan organisasi adalah suatu wadah berkumpulnya minimal 2 orang atau lebih untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Sehingga, struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian baik secara posisi maupun tugas yang ada pada perusahaan dalam menjalani kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu desain organisasi yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, desain struktur organisasi umum yaitu sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalisasi. Struktur sederhana paling banyak dipraktikkan dalam usaha-usaha kecil, di mana manajer dan pemilik adalah orang yang satu dan sama. Yang termasuk ke dalam struktur organisasi umum ada birokrasi, yaitu sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal. Tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Yang kedua ada struktur matriks, sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Struktur matriks dapat ditemukan di agen-agen periklanan, perusahaan pesawat terbang, laboratorium penelitian dan pengembangan, perusahaan konstruksi, rumah sakit, lembaga-lembaga pemerintah, dan universitas. Yang kedua ada desain struktur organisasi modern, yaitu pemanfaatan tim sebagai perangkat sentral untuk mengordinasikan kegiatan-kegiatan kerja. Karakteristik utama struktur tim adalah bahwa struktur ini meniadakan kendala-kendala departemental dan mendesentralisasi pengambilan keputusan ke tingkat tim kerja. Struktur tim juga mendorong karyawan untuk menjadi generalis sekaligus spesialis. Sebagai contoh dari struktur organisasi modern ada organisasi virtual, yaitu organisasi inti kecil yang menyubkontrakkan fungsi-fungsi utama bisnis secara detail. Yang kedua, organisasi nirbatas, yaitu sebuah organisasi yang berusaha menghapuskan rantai komando, memiliki rentang kendali tak terbatas, dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Dari hasil presentasi kami menarik kesimpulan bahwa struktur organisasi merupakan kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja tersebut tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Desain organisasi telah menjadi inti kerja manajerial karena usaha-usaha sebelumnya untuk mengembangkan teori manajemen. Cara manajemen mendesain organisasi harus mengingat dimensi struktur organisasi ini. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 6. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang dari hasil presentasi kami ini. Sekian dan terima kasih.